Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam renungan pagi GPD Bethesda Makassar. Pagi ini saya akan baca dari buku Efesus pasal 5 ayat yang ke-17 berkata sebagai berikut. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Puji Tuhan. Ayat firman Tuhan ini menegur, menasihati saya dan saudara. Di sini kita diingatkan jangan sampai kita kedapatan bodoh. Tetapi kita harus menjadi orang yang mengerti, yang paham apa itu kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan ini seringkali kita lupa untuk memperhatikan bagaimana kita membawa kehidupan ini. Apakah kita gunakan waktu kita dengan baik, ataukah kita hanya biarkan waktu itu berlalu dengan percuma? Dan hanya orang-orang bodohlah yang selalu membuang-buang waktu. Waktu itu adalah sesuatu yang mahal. Karena di dalam waktu kita memperoleh kekayaan, di dalam waktu kita memperoleh keberhasilan, di dalam waktu kita memperoleh ilmu, di dalam waktu kita memperoleh banyak kesempatan untuk berhasil. Namun, ada banyak kesempatan untuk berhasil, itu diabaikan karena waktu tidak digunakan. Dan oleh sebab itu dikatakan oleh firman Tuhan, dari waktu ke waktu kita harus perhatikan bahwa kita tidak membuang-buang waktu, tapi dari waktu ke waktu kita sedang berusaha untuk mengetahui kehendak Allah. Dalam perjalanan hidup ini seringkali kita lebih gampang bertanya kepada Tuhan jika kita sakit. Kenapa saya harus sakit, Tuhan? Ketika kita rugi, kita bertanya, Tuhan, kenapa saya harus rugi, Tuhan? Ketika kita gagal, kita bertanya, Tuhan, kenapa saya harus gagal? Ketika kita mengalami bencana, kita bertanya, Tuhan, kenapa saya harus dapat bencana? Begitu banyak pertanyaan yang kita ajukan atau sampaikan kepada Tuhan jika hal-hal itu tidak menyenangkan kita. Tetapi sayang, kita seringkali tidak pernah bertanya dari waktu ke waktu yang Tuhan berikan untuk kita. Tuhan, saya bangun pagi ini, apa kehendak Tuhan buat saya hari ini? Kita tidak bertanya. Kita hanya bertanya di saat kita susah, di saat kita tidak berdaya, di saat kita rugi, di saat kita mengalami bencana. Baru kita bertanya, Tuhan, kenapa harus seperti ini? Sedangkan kehendak Tuhan itu setiap hari ada untuk kita. Dan disitulah letak kegagalan kita, kebodohan kita. Kita lebih cenderung bertanya ketika hal buruk terjadi, sedangkan hal yang baik yang Tuhan ingin kita perbuat, kita tidak pernah bertanya kepada Tuhan. Dan oleh sebab itu dikatakan di sini, jangan kamu bodoh, yaitu orang yang tidak berpikir baik tetapi berpikir bodoh. Pikiran orang itu dikatakan bodoh di sini, orang yang egois, gegabah, atau secara moral tidak percaya, tidak bijaksana. Itulah yang harus kita perhatikan, bagaimana kita membawa hidup ini. Karena kalau kita hidup, kita ada di dalam waktu, kesempatan yang harus kita pergunakan untuk bertanya Tuhan, agar kita tahu hal yang baik yang Tuhan ingin kita kerjakan.
Namun seringkali justru dengan pikiran kita menyusun kegiatan, kita menyusun rencana kerja yang ternyata untuk berbuat yang tidak baik, ternyata untuk melakukan kesalahan, ternyata pikiran kita hanya untuk berbuat yang tidak benar. Dan itulah sebabnya kita diingatkan, jangan kamu bodoh. Karena waktu untuk berpikir yang baik, waktu untuk bertindak yang benar, waktu untuk melakukan kehendak Allah itu liwat begitu saja. Karena kita berpikir yang salah, melakukan keinginan daging kita, dan melawan rencana Tuhan. Dan inilah yang harus dipikirkan. Inilah yang harus diperhatikan, bagaimana kita membawa kehidupan ini. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, di sini diingatkan, perhatikan bagaimana kamu hidup dan pergunakan waktu yang ada supaya kamu mengerti kehendak Tuhan, dan jangan kamu bodoh. Kebodohan yang terjadi bukan karena tidak belajar. Kebodohan yang terjadi bukan karena tidak tahu. Kebodohan yang terjadi karena kita gegabah. Kita tidak perhatikan hal yang penting dengan kehidupan ini. Kita tidak berpikir yang pandai, tapi kita berpikir yang salah, yang keliru. Itu tandanya orang yang tidak bijaksana. Sebab itu, bersyukur pagi ini Tuhan ingatkan kepada saya dan kita semua. Perhatikan, kalau kamu hidup, kamu ada di dalam waktu atau kesempatan. Dan pergunakan kesempatan itu untuk mengerti kehendak Tuhan, untuk melakukan kehendak Tuhan. Jangan waktu itu dibiarkan lalu dengan percuma, karena yang kita kerjakan adalah kebodohan semata-mata. Inilah nasihat firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Kembali kami datang kepada Bapa di surga dengan mengucap syukur. Karena pagi ini Bapa memperingatkan kami, supaya kami memperhatikan kehidupan ini, agar kami tidak dapat menjadi orang-orang yang salah. Kami tidak selalu bertahan di dalam kebodohan kami. Kami tidak bertahan dengan kebiasaan kami yang salah. Tapi kami merubah kehidupan ini berdasarkan waktu, kesempatan untuk kami hidup. Biarlah kami menjadi pelaku-pelaku dari firman Allah. Karena kami percaya kehendak Tuhan bagi kami, yaitu supaya kami tidak serupa dengan dunia ini, tapi kami mengalami perubahan dari budi kami, karena kami mengerti kehendak Allah yang kami harus kerjakan. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu, terima kasih untuk kemurahan-Mu bagi kami. Sebab itu Tuhan, tolong anak-anak-Mu yang sudah pergi bekerja, berbisnis, studi, maupun sudah sibuk dengan kegiatan di rumah tangga masing-masing. Ingatkan kami supaya kami perhatikan bagaimana kami membawa hidup kami, bagaimana kami mempergunakan waktu-waktu kami, bagaimana kami hidup sebagai orang yang bijaksana, karena kami melakukan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk kemurahan dan belas kasihan Tuhan. Sebab itu kami bersyukur dan berdoa di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita dan selamat pagi.